Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di video kesempatan kali ini saya akan mencoba menceritakan tentang sensasi yang agak lama saya alami ya waktu itu. Jadi untuk sensasi yang lain-lainnya sudah tidak dirasakan. Cuman untuk pas agak-agak membaiknya gitu masih saja ada beberapa sensasi yang saya rasakan gitu teman-teman ya. Nah itu nanti saya akan jelaskan, nanti saya akan coba sampaikan sama teman-teman. Semoga saja bisa menenangkan kalian gitu teman-teman ya. Nah sebelum videonya saya lanjutkan seperti biasa ya bagi teman-teman yang baru bergabung, karena di sini banyak sekali teman-teman yang baru bergabung nih. Di kolom komentar itu ada bukan beberapa ya, banyak sekali nama akun-akun yang baru saya kenal gitu ya. Jadi mohon saja bagi teman-teman yang baru bergabung, dimohon ya videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu adalah hal yang sangat mudah, tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah. Jadi teman-teman itu cukup memijit tulisan yang warna merah. Biar kenapa? Jujur ya, biar video saya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya video saya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus meng-share tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis terhadap kalian gitu teman-teman ya. Dan jangan lupa juga tekan juga tombol loncengnya biar kalian juga itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus meng-share tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja gitu ya videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik, apalagi sampai sembuh total gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Nah itu teman-teman ya. Dan jangan lupa juga teman-teman yang baru bergabung, tolong ya lakukan kebaikan terhadap orang lain gitu ya. Sering bersedekah terhadap orang lain, karena dengan sedekah terhadap orang lain tidak akan membuat kalian miskin, tetapi akan menjadikan kalian lebih kaya. Karena Allah telah berjanji, siapapun orang yang sering bersedekah maka rezekinya akan dilipat gandakan gitu ya teman-teman ya. Dan kemudian kalau misalnya kalian sudah sering melakukan kebaikan terhadap orang lain, maka kalian itu akan dicintai sama Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman ya. Dan bayangkan saja kalau misalkan orang yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala, itu semua doanya, itu semua permintaannya, itu semua permohonannya pasti akan dikabulkan. Dan bayangkan saja kalau misalkan kalian sekarang itu sudah dicintai sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian meminta doa sama Allah, ya Allah, sembuhkanlah penyakit ini, angkatlah penyakit ini, jauhkanlah gangguan ini, maka Allah akan mengangkat semua derita kalian. Karena Allah itu maha kuasa ya, Allah itu maha besar, Allah itu maha kehendak. Jadi semua penyakitnya kehendak Allah. Kalau misalkan Allah cabut penyakitnya, Allah tarik penyakitnya, maka kalian itu akan sembuh dengan total. Amin ya rabbal alamin. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Ini sharing saja ya, sharing tentang pengalaman saya, sensasi yang agak lama juga gitu ya yang saya alami ketika terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah ketika terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, ketika sudah mulai membaik gitu ya teman-teman ya, sensasi yang paling lama itu yang saya rasakan itu di dada ya. Dada terasa berat, kemudian kalau misalkan dada sudah terasa berat atau kurang plong atau napasnya kurang plong gitu ya teman-teman ya, itu cemasnya pasti datang gitu ya teman-teman ya. Cuman untuk ketika sudah mulai membaik, rasa cemasnya itu tidak separah ketika waktu pertama kali gitu teman-teman ya. Karena apa? Karena sudah mulai bisa memahami gitu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman, jadi untuk medisnya waktu itu kayak macam perut panas gitu, dada panas gitu ya, itu sudah hilang ya, sudah hilang 100% itu teman-teman ya. Untuk lambung kayak macam begahnya sudah tidak gitu ya, itu sudah hilang. Jadi saya itu ketika sudah mulai membaik itu sudah beraktivitas lagi ya, beraktivitas macam bekerja sudah bisa lagi, kemudian bercanda sudah bisa lagi gitu ya, kemudian jalan-jalan sudah bisa lagi. Tetapi kadang-kadang ketika kita sudah membaik, saya sudah membaik ya waktu itu, ketika sudah membaik
jarak 3 hari atau seminggu misalkan gitu ya, itu dada terasa berat lagi. Dan ketika dada terasa berat lagi, itu cemas pasti datang lagi. Itu cemas saya datang lagi waktu itu ya. Cuman karena memang waktu itu saya mulai paham, sudah mulai menyadari, ya kejadiannya nggak terlalu lama juga gitu, paling sekitar 15 menit atau paling lama juga setengah jam gitu ya teman-teman, itu gitu ya. Nah, bagaimana cara saya memahaminya waktu itu ketika dada terasa berat atau napas kurang plong, itu kambuh lagi gitu ya teman-teman ya, biar cemasnya tidak terlalu tinggi gitu ya. Itu saya hanya menyadari saja, jadi berpikirnya wajar lah gitu ya, bukan berpikir yang lain-lain, bukan berpikir tentang bahaya, bukan berpikir tentang kematian, bukan ya. Jadi menyadari saja kalau kalau itu asam lambungnya sedang naik ya, asam lambungnya sedang naik atau GERD-nya sedang naik. Makanya saya katakan dalam diri saya waktu ketika napas kurang plong, itu saya katakan, oh ini asam lambung saya sedang kambuh gitu ya. Ini hanya butuh penanganannya saja. Penanganannya kita itu harus tenang, minum air hangat. Nanti juga lambat laun sekitar 15 menit paling, atau paling lama juga setengah jam, itu hilang lagi. Nah seperti itu teman-teman ya. Dan kenapa kalau misalnya kita sudah sembuh, tapi kadang-kadang dada itu kambuh lagi ya, kambuh lagi, napasnya kurang plong lagi, dadanya berat lagi gitu ya. Menyadari saja biar tidak cemas gitu ya, menyadari saja kalau memang kita itu asam lambungnya belum normal, atau misalkan asam lambungnya sedang naik atau GERD-nya sedang naik karena memang dia itu sedang bekerja. Contoh lah kalau misalkan ketika ada makanan yang salah gitu ya, ini pengalaman saya loh ya, kalau misalkan pengalaman Anda berbeda ya mungkin itu pengalaman Anda, tetapi ini pengalaman saya. Kalau misalkan saya salah makan, itu pasti dadanya berat lagi gitu ya, dada berat lagi. Jadi saya memahaminya begini, ketika salah makan dadanya bisa berat lagi, itu berarti ada peningkatan asam lambung teman-teman ya. Nah gitu ya, jadi ada peningkatan asam lambung, dan kalau misalkan peningkatan asam lambung ya sudah pasti gitu ya, itu dadanya itu pasti ngap lagi gitu ya, napasnya kurang plong lagi, atau GERD-nya, gasnya itu sedang ada lagi gitu ya, karena ada makanan yang salah. Jadi gasnya ada lagi gitu ya, atau asam lambungnya bertambah lagi gitu ya, ya pasti dada itu terasa berat, atau kena dingin pun sekalipun itu dada terasa berat gitu ya. Jadi pahaminya ke sana agar cemasnya itu hilang gitu ya teman-teman ya. Saya suka begitu waktu itu ya. Jadi bagi teman-teman yang misalkan punya dada terasa berat, ketika sudah membaik nih, sekarang lambungnya sudah enakan gitu ya, sudah tidak ada yang dirasa lagi, tapi tiba-tiba gitu ya dadanya itu terasa berat lagi, dan suka bikin cemas lagi gitu ya, murung lagi. Kalian jangan murung, kalian jangan cemaskan gitu, sadari saja ke arah sana gitu ya. Berarti itu ada makanan yang salah gitu, atau misalkan ada perubahan cuaca gitu ya, atau gasnya sedang bertambah lagi. Bertambah laginya kenapa? Mungkin karena ada makanan yang tidak cocok, atau misalkan makanan yang ada efek sampingnya. Sadari saja ke sana. Nah, cara membuang dada terasa beratnya itu seperti apa? Ya minum air hangat aja. Cuman minum air hangat aja, karena awal mulanya dari asam lambung tidak normal kan ya. Normalkan saja dengan cara apa? Minum air hangat. Nanti juga nilai keasamannya bisa berkurang, asam lambungnya bisa turun lagi, gasnya bisa berkurang lagi dengan sering sendawa atau kentut. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman, jadi jangan dibikin cemas, ini pengalaman saya. Tetapi kalau misalnya pengalaman Anda berbeda, mungkin itu pengalaman Anda gitu ya. Nah gitu, jadi memang sensasi yang paling lama yang saya alami waktu itu dada terasa berat, tetapi memang durasinya tidak terlalu lama gitu ya. Paling dalam 1 hari juga itu paling setengah jam, paling lama gitu ya. Dan dalam 1 hari itu tidak selalu saya mengalami dada berat. Kadang 3 hari enakan gitu ya, dalam 1 hari itu ada kejadian dada berat, cuman ya nggak terlalu lama, paling 15 menit atau paling lama juga setengah jam. Kadang minggu depannya, seminggu sudah sehat nih, sudah tidak dirasa, saya bisa bercanda lagi, saya bisa main lagi, saya sering jahil lagi ke orang lain gitu teman-teman, sudah bisa beraktivitas yang sewajarnya gitulah. Tapi kadang-kadang udah seminggu itu ada aja pasti sensasi dada berat itu. Ada itu pasti ya. Karena memang kalau misalnya sudah belum sembuh total, itu asam lambungnya masih rentan ya teman-teman ya. Ini pengalaman saya, jadi asam lambungnya masih rentan lah. Jadi kalau misalnya ada makanan yang salah juga,
kadang suka kambuh-kambuh gitu, cuman kambuhnya kalau sudah mulai membaik ya katakanlah misalkan 90% dari kesembuhan itu pasti sensasinya datang lagi. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya waktu itu. Nah jadi menyadarinya ke sana. Jadi itu sensasi yang paling lama saya alami ya. Jadi untuk sensasi medisnya yang lain-lain kayak macam perut kembung atau misalkan perutnya itu panas, lambungnya panas, dada panas, ini mengganjal gitu ya. Itu cuman sebentar ya waktu itu. Jadi sebentarnya itu dalam 1 tahun itu nggak full 1 tahun ya, tetapi hanya sebentar, paling sekitar berapa bulan saya lupa lagi. Kalau ditanya masa berapa lama, sebetulnya saya udah lupa ya seberapa lama gitu ya. Cuman ketika sudah sembuh, mulai sembuh 90% waktu itu, yang paling awet itu cemas ya, tetapi cemasnya itu nggak terlalu gimana gitu ya, nggak terlalu tinggi lah cemasnya, paling cemas biasa lah, was-was biasa gitu ya. Nah itu teman-teman ya, makanya ketika kalian mengalami hal seperti itu, tenangkan saja gitu ya. Dan kenapa ketakutan gitu ya, ketakutan akan cemas, akan sensasi tidak nyaman itu paling lama. Nah untuk mental ya, saya sampai katakan saja di sini ya, untuk mental itu memang butuh latihan ya. Dan untuk mental itu agak lama juga saya, karena memang waktu itu karena mempelajarinya agak terlambat. Nah kemudian untuk mental itu agak lama saya alami ya. Jadi ketika mulai takut keluar rumah, itu sampai agak lama juga buat saya gitu. Tetapi karena sudah mulai paham, saya mencoba waktu itu keluar rumah, dan akhirnya memang rasa tidak nyaman itu datang ya, was-was itu datang, cemas itu datang lagi. Tetapi karena memang saya tekadnya waktu itu pengen sembuh, dan saya sudah mulai paham bahwa ini mental itu butuh latihan gitu ya. Jadi saya paksakan saja waktu itu ya. Jadi saya paksakan keluar, apapun yang kita takutkan saya latih dengan melawannya, dengan mengambilnya. Contoh lagi nih lah, kalau misalkan saya takut mandi gitu ya, karena saya juga dulu pernah mengalami takut mandi, itu yang namanya takut mandi. Sampai dulu itu jarang mandi lah, karena saya takut ya, takut akan mandi gitu. Jadi ketika saya mulai memberanikan diri mandi itu, ketika sudah mulai paham ini hanya mental. Jadi mental saya itu terganggu, saya menyadarinya ke sana gitu ya. Penyakit medisnya ini sudah sembuh nih buat saya nih, tetapi kenapa masih takut? Oh ini mentalnya yang harus dilatih gitu. Nah ketika mentalnya terganggu, memang sensasinya banyak sekali gitu ya, dampaknya banyak sekali gitu ya. Tetapi saya waktu itu saya hajar saja gitu ya. Jadi ketika takut mandi, saya masuk ke kamar mandi. Ketika datang cemas, masuk kamar mandi. Ketika takut ke kamar mandi, saya katakan dalam diri, ini cuma mental saya yang terganggu, ini butuh latihan, saya bilang gitu. Saya bakalan mandi dan tidak akan apa-apa gitu ya. Saya mandi waktu itu, mandi pakai air hangat, tidak memakai air dingin ya, karena untuk air dingin itu ketika sudah mandi pakai air dingin, tidak nyamannya itu sungguh luar biasa. Makanya ketika waktu itu saya mandinya pakai air hangat ya. Jadi pakai air hangat mandi, dan ketika beres mandi itu memang tidak terjadi apa-apa ya, tidak terjadi apa-apa. Ketika beres mandi saya duduk sambil berjemur, saya baru bisa tersenyum. Tuh kan tidak apa-apa, saya bilang gitu. Itu waktu cara melatih saya gitu ya. Dan ketika besoknya mau mandi lagi, takut lagi, saya katakan lagi dalam diri saya, ini cuman sensasi saja, ini cuman mental saja yang terganggu, mental saya sedang terganggu. Dulu saya itu pemberani, saya bilang gitu dalam diri saya, ini mental saya yang harus dilatih. Jadi lakukan lagi, saya ambil lagi mandi gitu ya. Nah itu teman-teman, jadi apapun yang kita takutkan, lawan saja. Cara melawannya lakukan saja gitu. Ketika misalkan saya juga dulu waktu ketika takut keluar rumah, itu kalau misalkan takut keluar rumah itu, waduh, yang namanya takut pasti takut gitu ya. Sampai saya itu keluar rumah itu suka nengok dulu di jendela gitu ya. Nengok dulu di jendela. Kadang di hati itu kalau misalnya lagi nengok di jendela, saya mau keluar tapi takut gitu ya. Nah itu ya. Nah kemudian ketika menyadari bahwa mental saya sedang terganggu, waktu itu ketika lihat di jendela, ini mental saya sedang terganggu. Kenapa saya takut keluar? Mental saya sedang terganggu gitu ya. Makanya ketika waktu itu
ketika waktu pertama kali saya mau keluar rumah, ketika mau jalan keluar gitu ya, saking takut terjadi apa-apa di jalannya, saya makan waktu itu ya. Padahal jam 6 itu saya sudah makan. Nah ketika mau keluar jam setengah 8 itu, karena memang takut ada apa-apa di jalannya, saya makan lagi waktu itu ya. Jam setengah 8 itu saya makan lagi. Makanya datang istri juga nanya, kan belum waktunya katanya gitu ya. Enggak, saya mau keluar. Ya kalau mau keluar aja. Enggak, mau makan aja dulu, takut ada apa-apa di jalan gitu. Saya makan waktu itu ya. Jam 6 saya makan. Nah karena memang mau keluar, jam setengah 8-nya saya makan lagi. Saya makan lagi, kemudian minum lagi. Nah ketika mau keluar pun ada perasaan takut. Saya beranikan waktu itu dengan membawa persediaan, teman-teman. Lucunya waktu itu saya membawa persediaan, membawa air minum ya, air mineral. Saya keluar. Ketika keluar saya jalan. Nah ketika di jalan barang berapa meter waktu itu saya lupa lagi, nggak nyampe 100 meter lah, paling sekitar 30, 40, 50 meteran waktu itu. Sensasinya datang jadi gemeteran lagi, cemas lagi waktu itu. Nah ketika itu padahal saya bawa air minum waktu itu ya, cepat-cepat saya pulang waktu itu, karena untuk pulang itu selalu ingin pulang ya. Ketika ada di luar, ketika cemas datang pasti pengen cepat pulang gitu. Akhirnya saya pulang waktu itu, pulang kemudian duduk tenang, ambil air minum ya, saya minum, kemudian saya diemin, saya tenangin, dan ketika tenang, ketika nyaman, itu cemasnya hilang lagi, dan baru di situ saya tersenyum lagi. Aduh ini mental tempe, saya bilang ini sialan, ini mental nih, saya bilang itu ini butuh latihan gitu ya. Nah ketika tenang waktu itu saya keluar lagi waktu itu, saya jalan lagi. Nah itu pas di jalan jadi lagi teman-teman ya, jadi lagi ya, cemasnya datang lagi. Aduh ini penyakit apa, saya bilang gitu ya, ini cemasnya datang lagi, tidak nyaman lagi. Akhirnya saya pulang lagi waktu itu. Jadi belum nyampe tujuan lah waktu itu ya, saya pulang lagi ke rumah. Saya duduk di kursi, kemudian nonton video seperti ini. Karena nonton video seperti ini tuh bikin saya nyaman waktu itu ya, bikin saya nyaman, bikin saya tenang. Akhirnya sensasinya itu terlupakan dengan nonton video seperti ini gitu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah ketika sudah nyaman, waktu itu pertama kali keluar ya, saya nggak lakukan lagi waktu itu. Di hari itu saya tidak melakukan lagi. Saya cuma tersenyum aja. Waduh ini sialan nih mental nih, saya bilang ini benar-benar butuh latihan, saya bilang begitu ya. Nah besoknya itu terulang lagi teman-teman ya. Jadi besoknya saya makan lagi, sudah makan, saya keluar lagi. Nah waktu yang di hari keduanya itu saya keluar jam berapa ya, jam setengah 10, habis makan yang kedua lah. Karena untuk makan itu saya 5 kali kan ya, jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, kemudian terakhir itu jam setengah 6 lagi gitu ya, mau menjelang maghrib. Nah besoknya saya itu keluar yang kedua kalinya itu, di hari keduanya itu sesudah makan jam 9 gitu ya. Jadi jam setengah 10 baru saya keluar ya. Saya biasa nengok lagi di jendela. Ini harus keluar, saya bilang gitu ya. Karena memang tekad saya waktu itu pengen sembuh gitu ya, pengen membaik, pengen kayak dulu lagi. Saya bisa jalan-jalan hiking lagi ke gunung, bisa camping lagi, bisa panjat tebing lagi waktu itu ya. Jadi kepikirannya ke sana waktu itu ya. Jadi menyadari waktu itu mental saya yang terganggu. Akhirnya ingatan-ingatan yang dulu itu saya kembalikan lagi. Dulu saya sering panjat tebing. Yang namanya panjat tebing itu tebingnya tinggi, tetapi saya tidak takut. Tapi kenapa sekarang itu mau keluar aja toh ya, mau keluar saja saya takut. Jadi saya menyadarinya ke sana. Ini mental saya berarti yang terganggu gitu ya, dan ini butuh dilatih gitu ya. Makanya ketika yang waktu hari kedua itu benar-benar tekad saya tuh tekad baja waktu itu ya. Jadi ketika sudah makan saya bawa air minum. Ini saking lucunya, saya bawa air minum itu 2 botol waktu itu ya. Bawa tas lah, bawa minuman. Bahkan dulu itu istri itu sempat nanya ya, ini mau kemana katanya, bawa tas ini. Nah, belum membaik katanya, udah bawa tas mau pergi jauh lagi katanya gitu. Enggak, saya bilang ini mau ke RT depan, saya bilang itu. Jadi ada teman lah beda RT gitu. Ini mau ke rumah teman, mau ke sini, saya bilang gitu. Kenapa bawa tas gitu, kayak yang mau pergi jauh katanya. Nah itu jadi perbekalan itu banyak sekali di tas gendong saya itu waktu itu. Nah waktu itu ketika saya buka pintu,
Saya ucapkan bismillah waktu itu ya. Bismillah ya Allah, saya bilang ini tolong jangan sensasinya jangan datang lagi ketika di perjalanan, saya bilang begitu ya. Nah ketika itu ya saya jalan dan itu alhamdulillah tamat ya, tamat sampai rumah teman waktu itu. Saya datang ke rumah teman dan teman itu kaget ya. Dari mana katanya, ini bawa tas nih, dari mana? Udah bisa kerja lagi katanya gitu. Jadi sangkanya dia saya itu sudah bisa bekerja lagi padahal itu baru keluar rumah gitu. Nah itu teman-teman ya. Dan saya bilang waktu itu mau berbohong saya nggak enak ya, tetapi mau jujur saya malu gitu waktu itu. Saya cuma terdiam, udahlah nggak usah bahas tentang yang lain-lain, kita ngobrol aja katanya gitu. Akhirnya teman itu manggil istrinya, bu katanya gini, tolong dong bikinin ini minuman dan sebagainya lah pokoknya ya untuk menjamu saya. Saya bilang nggak usah gitu ya. Baru aja ngomong nggak usah, itu teman itu duduk ngajak ngobrol, gimana sekarang udah sehat nih? Itu sensasi datang lagi sialannya. Aduh masya Allah waktu itu ya sensasinya datang lagi. Saya waktu itu cuman diem aja, ini mau jadi bawaannya itu pengen cepat pulang ya. Ketika kita ada di luar, kalau misalnya sensasi tidak nyaman datang, itu cemasnya pasti datang dan itu keinginannya itu pengen pulang aja. Karena apa? Karena hal yang paling nyaman itu waktu itu di rumah teman-teman ya. Nah ketika itu teman baru aja bilang gimana sekarang udah sehat, itu sensasi datang dan ingin pulang. Nah di situ baru saya tertegun ya, bingung saya waktu itu. Ini mau pulang nggak enak, baru juga duduk, saya bilang tuh duduk di sini nggak enak katanya, nyamannya datang lagi, nyamannya sedang datang gitu. Saya bingung waktu itu, cuma tertegun diam aja gini merasa rasakan sampai teman itu nepuk-nepuk paha saya. Katanya gimana sekarang udah sembuh belum katanya gitu. Dari mana barusan katanya gitu. Akhirnya saya tersenyum sendiri ya. Enggak, barusan udah jalan-jalan, saya bilang gitu. Jalan-jalan nggak enak nih, nggak nyaman terus nih perasaan. Akhirnya teman itu karena tahu saya itu terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, karena memang dia itu juga sering jenguk saya ya, saya sering cerita-cerita, akhirnya dia itu paham. Makanya ketika saya cerita seperti itu, akhirnya dia menenangkan saya sendiri gitu ya teman-teman ya. Katanya udah, katanya sekarang tenangkan saja, kan katanya sudah mempelajari, katanya berarti sekarang sensasinya sedang datang ya, katanya gitu ya. Saya bilang ya, sekarang gimana perasaan? Ya sekarang ini saya lagi nggak nyaman, saya bilang gitu. Sekarang ini saya nggak nyaman, ini sekarang lagi was-was, lagi cemas. Akhirnya istrinya itu dipanggil sama dia, itu disuruh membawa air hangat ya. Bawa mau air minum nggak? Dia itu nanya ke saya dan saya bilang bawa nih di tas. Saya bilang bawa air minum 2 botol, saya bilang tuh ya. Saya tunjukin sama teman saya dan teman saya itu, ini airnya dingin katanya. Karena dia itu sudah mulai paham karena saya sering cerita, karena dia sering nengok saya ya. Saya cerita cara nyembuhannya harus begini gitu. Akhirnya dia itu bawa air hangat. Ya udah sekarang duduk aja, jangan banyak cerita katanya. Duduk, minum pelan-pelan katanya gitu. Saya tinggal dulu ya katanya gitu. Karena memang dia tahu persis ya ketika tidak nyaman itu, kalau misalnya diajak ngobrol itu makin tidak nyaman ya. Nah itu ya, diajak ngobrol sama orang yang ngomong-ngomong masalah penyakit itu tidak nyaman gitu. Akhirnya dia pergi dulu, pergi juga nggak jauh, dia itu cuman ngasih makan burung. Nah ketika beres 15 menit dia datang lagi, gimana sekarang udah nyaman belum katanya gitu. Alhamdulillah udah nyaman. Nah gitu ya katanya, sering jalan-jalan ke sini dong katanya gitu, latih katanya mentalnya. Saya ucapkan iyalah gitu ya. Nah karena memang rasa nyamannya itu waktu itu masih belum normal 100%, karena memang adanya di luar ya, karena untuk posisi nyaman itu ada di rumah. Saya pamit waktu itu ya, saya bilang saya pulang dulu lah ke rumah katanya gitu ya. Akhirnya teman itu ya udah katanya, nanti kalau misalnya sudah nyaman balik lagi ke sini ya, besok balik lagi ke sini, sering main ke sini katanya, biar kamu itu sembuh katanya gitu ya. Saya bilang, akhirnya saya pulang waktu itu. Ketika pulang nyampe di rumah itu ya, ketika sudah di luar karena memang sudah gerak, di rumah itu tidak ada sensasi apapun ya, tidak sama sekali sensasi apapun gitu ya. Nah besoknya saya ulangi lagi gitu ya, ada sensasi lagi, saya sadari ke arah sana, ini mental saya sedang terganggu, jadi saya lakukan saja lagi gitu ya teman-teman ya. Nah seiring dengan waktunya berjalan, akhirnya saya sering lakukan jalan-jalan, saya sering komunikasi dengan orang lain, saya sering mengunjungi tempat-tempat, walaupun di awal-awal tempatnya itu yang dekat-dekat gitu ya. Akhirnya lambat laun ketagihan teman-teman ya.
Jadi kalau misalkan duduk di rumah itu justru kebalik ya, nggak nyaman gitu. Duduk di rumah, santai di rumah tuh justru kebalik nggak nyaman gitu. Jadi pengennya itu keluar lah. Soalnya kalau kalau di luar itu nyaman gitu, enak, itu bawa happy gitu ya. Nah itu teman-teman ya, makanya ketika sudah mulai membaik itu saya sering keluar. Malah justru istri itu sering bilang ya, pasti ini sekarang sudah membaik nih katanya, sekarang sudah mulai keluyuran lagi. Nah itu teman-teman ya. Tetapi kadang dalam perbaikan itu suka datang sedikit-sedikit gitu ya sensasinya ya, sedikit-sedikit. Cuman nggak terlalu lama juga gitu ya, paling sekitar 15 menit, setengah jam gitu. Ya itu hal yang sangat wajar saja. Soalnya apa? Asam lambungnya belum normal 100%. Nanti kalau sudah normal 100%, sudah sembuh total, itu tidak akan apa-apa. Nah, tetapi dulu saya tuh sempat pernah membaik selang berapa bulan ya waktu itu ya. Selang nggak tahu 2 bulan, nggak tahu 3 bulan itu sudah sehat normal ya, sudah sehat normal, sudah baik. Saya sudah bisa bercana, sudah bisa wah pokoknya sudah bisa kembali lagi kayak dulu lagi. Nah itu ada sempat kambuh lagi ketika saya sudah melanggar 3P-nya. Makanya saya di session-session yang kemarin-kemarin saya selalu bilang untuk asam lambung dan arthritis psikosomatis itu bisa kambuh walaupun kalian sudah sehat total. Itu kalian bakalan kambuh lagi kalau seandainya melanggar 3P lagi. Pola makannya nggak dijaga lagi gitu ya, jenis makanannya nggak dijaga lagi. Jadi jenis makanan yang paling harus dihindari itu eh, alkohol, kemudian soda, kemudian sambal. Nah itu, nah dulu ketika sudah sehat total itu saya makan sambalnya itu banyak lagi kayak macam dulu lagi gitu ya. Nah ketika jadi lagi dadanya nggak enak lagi, baru saya teringat, loh sekarang ini makan sambal ini sekarang saya tuh udah berlebih lagi, saya bilang gitu. Makanya ketika kambuh, cuman untuk kambuh waktu itu karena saya udah mulai paham, udah mulai menyadari, kambuh nggak lama waktu itu sekitar 2 minggu 3 minggu kalau nggak salah, lupa lagi saya, nggak lama lah pokoknya, nggak nyampe sebulan lah gitu ya, itu kambuh lagi. Nah baru di situ ketika sudah sembuh lagi baru saya tekankan saya tidak akan melanggar lagi 3P-nya. Dan ketika sudah fokus sama 3P, tidak melanggar 3P-nya, sampai detik ini alhamdulillah sensasinya sudah tidak dirasakan lagi. Sekarang jalannya itu sudah jauh lagi, sudah bisa ke gunung lagi. Ada postingan saya itu di video sebelumnya itu jalan-jalan saya ke hutan sama teman-teman ya, sama Pak Ustadz, kemudian sama Pak RT, adalah di video-video sebelumnya ya. Jadi sudah bisa keluar lagi, jalan-jalan ke hutan lagi. Bahkan di video sebelumnya itu saya itu lihat monyet ya, binatang-binatang di hutan gitu ya. Itu sambil jalan-jalan saya bawa perbekalan ya. Bahkan di situ ada bawa sambal juga kalau nggak salah. Tapi cuman sambalnya nggak tahu ke posting, nggak tahu nggak. Itu di situ saya makan sambal lagi. Cuman untuk sekarang makan sambal itu dibatasi saya ya. Jadi nggak terlalu banyak lah, nggak terlalu berlebihan karena saya tahu persis sambal itu sangat cepat sekali merusaknya gitu ya, sangat cepat sekali merusak mengganggu ke asam lambung dan arthritis psikosomatisnya itu sangat cepat sekali untuk sambal gitu ya. Makanya sekarang saya makan sambal gitu, cuman ya nggak terlalu banyak lah. Dan ya, durasinya juga makannya itu nggak terlalu tiap hari gitu ya. Jadi kadang 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali, bahkan minggu ini nih saya belum makan sambal gitu ya. Tetapi untuk makan sambal saya sudah normal lagi, sekarang makan sambal lagi, cuman banyaknya sambal itu nggak kayak dulu lagi gitu ya. Jadi sekarang itu makan sambal itu cuman hanya sebatas kebutuhan saya aja gitu ya. Saya pengen ngerasain rasa sambal ya sudah gitu ya. Nggak kayak dulu gitu. Kalau dulu sebelum mata meleleh gitu ya, sebelum air matanya keluar, itu sambalnya terus-terusan ya. Kalau yang namanya kurang pedas waktu itu, saya makan kurang pedas, itu rasanya kurang nyus lah gitu. Tetapi berbeda untuk sekarang. Sekarang justru kalau misalkan makan tambah pedas, itu justru makan saya kurang nyaman. Jadi ada perubahan hobi lah sekarang ya, alhamdulillah. Tapi untuk sambal itu alhamdulillah sekarang itu ada perubahan hobi. Untuk yang tambah pedas justru saya sekarang itu bukan karena memang saya takut terulang lagi, justru sekarang itu saya mulai tidak suka sama sambal yang lebih pedas gitu. Paling sekarang sambalnya itu pakai campur-campur lah,
gitu ya, pakai tomat gitu ya. Kalau dulu kan yang namanya sambal goang, kalau orang Sunda sambalnya itu sambal goang. Jadi sambal goang itu tidak pakai apa-apa, tidak dicampurin pakai apa-apa, jadi cukup cengek ya atau cabe, kasih masako, ya cuman gitu aja, nggak pakai tomat, nggak pakai terasi, nggak pakai apa-apa. Nah itu sambal goangnya, dan itu dulu kesukaan saya. Nah itu teman-teman ya. Nah justru sambal yang kayak macam begitulah yang bisa merusak saya dulu itu ya. Nah itu teman-teman ya. Durasinya. Nah itu teman-teman ya, video saya tentang sensasi yang lama saya derita. Jadi untuk yang lama derita itu, yang saya alami, dada, di bagian dada itu berat ya. Kalau misalkan kita salah makan itu pasti tidak nyaman, dan rasa cemas itu pasti datang. Cuman kapasitasnya atau durasinya tidak terlalu lama. Kemudian intensitasnya juga tidak terlalu cemas gimana gitu ya. Jadi cemasnya cemas biasa saja. Nah itu teman-teman, jadi kalian gak usah khawatir kalau seandainya kalian sudah merasa sehat. Tetapi kadang kalau misalnya dada terasa berat, itu hal yang sangat wajar saja. Itu berarti kalian itu mau mendekati ke sembuh total gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan dibikin cemas, wajar saja gitu ya. Ketika misalkan dada berat itu, ingat-ingat, oh ternyata mungkin saya salah makan nih gitu ya. Oh mungkin sedang ada cuaca dingin nih. Oh mungkin akibat saya sering merokok nih, merokoknya jadi sekarang nambah lagi nih. Mungkin hal seperti itu. Jadi jangan dibikin cemas, jadi jangan berpikir tentang waduh ini nggak sembuh-sembuh penyakit gitu ya. Ini penyakit ini bakalan lama. Tidak teman-teman ya. Asam lambung dan anestesi psikosomatis, kesembuhannya tergantung daripada orangnya masing-masing. Kalau dia cepat memahami, cepat mempelajari, itu akan cepat sembuh. Tetapi beda dengan orang yang lama mempelajari atau lama memahami, maka itu asam lambungnya akan lama sekali sembuhnya. Cuman bakalan sembuh, tapi bakalan sembuh karena memang bakalan sembuh ya. Untuk asam lambung dan anestesi psikosomatis, hidup kalian itu akan kembali lagi seperti dulu, akan normal lagi, akan sembuh lagi. Memang seperti itu. Itu buat panduan buat kalian. Jadi asam lambung dan anestesi psikosomatis ini tidak berbahaya sama sekali ya. Karena kalau misalnya dinilai dari persentase medisnya cuma 100%, cuma 1%, dan pemikirannya 99% yang kita terganggu gitu teman-teman ya. Jadi sebetulnya untuk medisnya itu mudah dan gampang diobatinya. Makanya coba tengok video saya yang sebelum-sebelumnya sampai sekarang ya, untuk ngobatin medisnya seperti apa. Cuman jaga makan saja, jaga makan, sering minum, cuman gitu aja. Makanya kalau nggak percaya, kalian lihat di kolom komentar, siapapun yang bertanya tentang sensasi, tentang yang dirasakan, itu saya selalu menjawabnya itu dengan sering minum air hangat, karena cuman itu obatnya ya, cuman itu obatnya ya. Jadi saya itu tidak memakai obat-obatan, baik obat dokter, baik obat herbal. Apalagi nih herbal nih, banyak sekali orang yang menyarankan tentang minum inilah, konsumsi inilah. Itu apalagi belum jelas penelitiannya ya gitu ya. Sayangilah lambung kalian dengan cara seperti apa. Ini logikanya gini ya, lambungnya sedang terganggu, jadi itu lambung itu kan sensitif sekali ya. Jadi cara memperbaikinya ya mendingan kita kembalikan lagi kayak macam bayi lagi, kita rawat lagi lambungnya. Jangan dimasukin apa-apa ya, masukin apa-apa itu jangan masukin obat-obatan yang berkimia gitu ya. Kemudian herbal yang belum jelas penelitiannya, nanti akan tambah rusak. Jangan mengandalkan informasi dari orang lain ya. Untuk saya sendiri, untuk saya pribadi, catat ya sekali lagi, saya tidak memakai obat-obatan. Saya pure tidak memakai obat-obatan, baik itu obat dokter ataupun obat herbal sekalipun, atau obat kampung sekalipun, saya tidak memakainya. Sama sekali tidak memakainya. Jadi saya itu pure merawat lambung saya itu dikembalikan lagi ke bayi, seperti bayi ya. Jadi saya itu tidak memasukkan apapun yang bisa mengganggu. Nah itu teman-teman ya. Tapi kan bayi itu makannya promina katanya gitu ya, makanan bayi. Ya kalau kalian makannya makan biasa saja, makannya makan nasi, cuma nasinya jangan nasi yang kasar gitu ya, nasinya yang lembek saja gitu, bantu pencernaan kita biar mudah bekerjanya. Kemudian makanannya makanan yang bergizi. Nah makanan yang bergizi itu banyak sekali, tetapi kalian ngambilnya yang aman. Yang aman itu yang apa? Pertama yang mudah dicerna, kemudian
yang tidak mempunyai efek samping, karena memang makanan yang bergizi itu kadang untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan ulcerative psikosomatis ada saja efek sampingnya. Contoh lah telur rebus itu sangat baik sekali dan gizinya sangat banyak sekali, sangat besar sekali gizinya telur rebus itu ya. Tetapi kenapa untuk orang yang terkena GERD ulcerative psikosomatis, kenapa telur rebus itu tidak boleh? Karena telur kuningnya itu bisa memicu gasnya bertambah lagi. Orang yang tidak terkena asam lambung dan ulcerative psikosomatis aja kalau misalkan makan telur rebus itu suka kentut ya, sering kentut. Kenapa? Berarti kan gasnya bertambah gitu ya. Nah itu teman-teman, itu logikanya seperti itu gitu ya. Makanya kalau misalnya ada sensasi apapun, kita pelajari saja secara logika, secara yang wajar, biar kalian itu bisa menanganinya setiap sensasi yang datang dengan wajar, dengan tepat. Nah itu teman-teman ya. Makanya cara makannya ya yang bergizinya itu yang dipilah ya. Jangan makan yang bergizi tetapi ada efek sampingnya. Nah itu cara merawat lambung saya. Nah itu teman-teman. Kemudian pikirannya juga dijaga. Cara menjaga pikirannya gimana? Kalian harus mempelajari dulu tentang apa yang kalian derita, biar kalian itu bisa menanganinya dengan wajar, bisa menanganinya dengan tepat, bukan berpikir yang lain-lain. Kalian itu butuh penanganan, bukan berangan-angan ke depannya gitu ya teman-teman ya. Ada sensasi cemas gitu ya, kalian langsung berpikir, waduh jangan-jangan kita bakalan hidupnya bakalan tidak lama lagi. Bukan kalian berangan-angan ke sana ya, tetapi kalian ketika ada sensasi yang datang langsung berpikirnya begini, ini butuh penanganan ya. Cari keterkaitannya dari asam lambung itu dari mana, lakukan penanganannya. Nah itu teman-teman, jadi jangan berpikir yang lain-lain. Nah itu teman-teman, karena ini durasinya sudah terlalu lama lagi. Sebetulnya banyak sekali sih yang ingin diobrolkan, yang ingin disampaikan pengalaman saya. Cuman karena durasinya udah terlalu lama, saya potong dulu ya. Nanti ketemu lagi di episode selanjutnya tentang hal yang lainnya, tentang seputaran asam lambung dan ulcerative psikosomatis. Dan semoga saja video saya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan ulcerative psikosomatis hingga membaik, apalagi sampai sembuh total ya. Dan yang baru bergabung, selamat bergabung di channel saya, channel Abdurrahman. Tetap ikuti, semoga saja kalian cepat membaik, cepat sembuh total. Ini buat semuanya ya, cepat kembali lagi kehidupan kalian seperti dulu lagi. Lakukan ikhtiar dengan cara melakukan penanganannya. Dan kalau misalnya kalian sudah melakukan penanganannya, bersabar menjalaninya, karena kalian harus meyakini bahwa gangguan asam lambung dan ulcerative psikosomatis ini berbeda dengan penyakit yang lain gitu ya. Jadi temponya itu agak lumayan lama juga. Jadi kalian itu butuh kesabarannya. Ketika sensasi datang, jangan berpikir yang lain-lain. Kalian butuh penanganan, sabar menanganinya. Lakukan saja penanganannya setiap sensasi datang. Nanti juga sensasinya paling sekitar 15 menit atau setengah jam. Nanti hilang lagi, nyaman lagi. Tetapi jangan heran kalau misalkan asam lambungnya belum normal 100%, itu kambuh lagi. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi pahaminya ke sana. Nah itu teman-teman, video dari saya. Kembali lagi ke doa, semoga saja kalian itu menjadi cepat membaik, kehidupan kalian cepat kembali lagi normal gitu ya. Karena untuk kesembuhan itu sangat kita rindukan teman-teman ya, sangat kita rindukan, sangat kita harapkan gitu. Jadi saya doakan, saya berharap kalian itu cepat kembali lagi seperti dulu. Dan lakukan kebaikan terhadap orang lain. Kalau seandainya kalian sudah melakukan ikhtiarnya, sudah menjalankan metodenya, percuma kalau kalian juga menjalankan berbagai macam cara tanpa ada ridho dari Allah, maka kalian itu tidak akan sembuh-sembuh. Makanya selain menjalankan metodenya, selain berikhtiar, berdoa juga sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah berdoa, kalian sudah menjalankan perintahnya, lakukan juga kebaikan terhadap orang lain biar kita itu dicintai sama Allah. Dan ketika sudah dicintai, kalian pasti tahu sendiri ya, orang yang dicintai sama Allah, doanya selalu dikabulkan. Nah itu teman-teman ya. Selamat berjumpa lagi di episode selanjutnya tentang asam lambung dan ulcerative psikosomatis, masih tetap di channel Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.